Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di 23 Podcast. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini 23 Podcast sedang berpartisipasi nih dalam acara Beredu Podcast yang diadakan oleh detik.com. Situs Warta Era Digital. Ngomong-ngomong, 23 Podcast sudah mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan face shield, mencuci tangan, ruangan yang sudah didisinfektan dan juga mengecek suhu. Betul. Oh iya teman-teman pasti penasaran banget nggak sih apa aja yang mau kita bahas selama beberapa menit ke depan. Tentunya informasi yang penting dan menarik, jadi jangan teman-teman lewatkan ya. Wah, seru banget nih. Tapi Kak, sebelum ke sesi selanjutnya, kita bakal memperkenalkan diri dulu nih. Boleh. Dari aku ya. Siap. Hai teman-teman, aku Bunga Anggita dari kelas 11 IPS 3 SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang. Hai Kak Bunga. Hai. Saya Raditya Fiansyah dari 11 MIPA 1 SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang. Hai Kak Radit. Dan saya David Winugroho dari kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang. Hai Kak David. Hai Kak David. Halo. Ngomong-ngomong, ini yang dibawa Kak David apa nih? Oh iya, ini aku nggak sendiri nih, aku bawa teman aku. Boleh dong kenalan? Halo teman-teman, perkenalkan, aku adalah Reria, remaja cantik dan ceria. Remaja cantik dan ceria yaitu Reria. Hai Ria. Reria, Apa kabar kamu? Reria, apa kabar Reria? Aku baik-baik aja. Mangap terus. Iya nih. Nah, ngomong-ngomong COVID nih, kita tuh COVID tuh udah 1 tahun lebih ya Kak? Bener banget. Udah berapa tahun sih kita di rumah? Kayaknya udah 1 tahun lebih ya. Kalau nggak salah Iya, dulu tuh bosan. tanggal 2 Maret tuh kita disuruh libur 1 minggu, 2 minggu. 2 minggu. Bener. Sekarang 1 tahun lebih. Seneng banget kan awal-awal. Awal-awal libur seneng nih, 2 banget. minggu. Lama-lama bosen banget di rumah. Aduh. Berarti kegiatan-kegiatan pembelajaran juga diubah kan ya sistemnya Bener menjadi banget. daring. Nah, Dari mulai kegiatan pembelajaran, pekerjaan orang tua kita juga iya, semuanya betul. diadakan di rumah Semuanya nggak sih? harus beradaptasi dalam keadaan ini. Nah, ngomong-ngomong sekolah nih Kak, berarti kan kita semua ngerasain yang namanya sekolah online di rumah masing-masing. Iya, betul. Ada nggak sih Kak perasaan-perasaan keluh kesah yang dihadapi oleh para pelajar kayak kita nih, dan mungkin relate juga sama teman-teman di rumah ya? Iya, bener. Mulai dari siapa dulu nih? Mungkin dari Kak Oh, kalau dari aku sih awal-awal belajar di rumah itu seneng banget. Tapi aku tuh agak kurang paham nih sama materi-materi yang dijelaskan sama guru lewat pembelajaran atau media daring. Jadi karena aku tuh lebih senengnya langsung dipraktekinnya secara langsung, dibantu sama guru secara langsung. Kalau lewat media daring tuh aku kadang-kadang kurang ngerti gitu loh. Karena mungkin lebih sulit untuk bertanya mungkin ya. Iya. Kalau aku tuh mirip lah, tapi memang lebih sulit karena kita nggak bisa bertanya langsung ke ibunya gitu. Mungkin dari aplikasi chat kita bisa nanya, cuma memang agak lebih sulit karena interaksinya nggak langsung. Bener banget. Dan kita jadinya susah untuk belajar dan juga mengerti pelajarannya. Iya. Ya dan kalau aku sih bosen. Bosen. Karena kan Pasti kalau sih. misalnya di sekolah, misalnya nggak ada pelajaran nih ya, kayak misalnya kosong, pasti kan ada teman juga, malah kita main sama temen gitu. Tapi kalau misalnya di rumah, Ya nggak ada teman, berarti kayak iya, Iya. misalnya kita nggak ada tugas nih, ya udah tetap aja kita bengong kayak. kurang berinteraksi sama Iya, teman-teman, bener. nggak ada sosialisasinya gitu. Apalagi ya. selama pembelajaran daring ini, waktu kita yang dihabiskan di rumah itu lebih banyak banget nggak sih? Kalau dari Reria sendiri apa nih? Aku tuh capek banget gitu loh, belajar daring terus. Terus emang kenapa? Kenapa sih? Iya loh, aku tuh capek gara-gara kalau belajar di rumah tuh tugasnya numpuk banget. Aku tuh stres, Kok bisa numpuk? pusing. Makanya dikerjain dong, emang tugasnya nggak dikerjain? Enggak, Ya pantesan lah. dong? Emang ngapain aja Kenapa? ngerjain tuh Kenapa? sampai numpuk-numpuk. Kenapa nggak dikerjain tuh? Pasti selain banyak tugas nih, alasan utama Reria apa sih kalau nggak ngerjain tugas? sebenarnya sih aku tuh nonton drakor. Ya, Nonton udah bosan. drakor mungkin Wah. banyak episode jadinya terlarut-larut, Iya nggak nih. kerjain, jadi numpuk ya berarti. Emang karena kamu nggak bosan apa? Iya nih, Reria, sebenarnya itu bukan salah dari sistem daringnya, tapi dari manage waktu yang dari kita sendirinya juga ya. Kayak Reria tadi nunda-nunda pekerjaan. Berarti di sini poinnya adalah menunda. Jadi jangan menunda tugas-tugas ya, karena nanti jadinya numpuk, jadinya nggak kekumpul. Iya tuh Reria. Mungkin teman-teman di rumah juga ada nih yang sama kayak Reria, main HP dulu, main gadget, bermedia sosial dan lain-lain.
Nah, karena mungkin kita sering main handphone nih, jadinya pembelajarannya ditunda. Makanya mungkin kita bisa mengubah sistemnya, jadi kita ngerjain tugas dulu, terus kasih reward ke diri kita dengan main handphone ataupun nonton drakor tadi. betul. Bener Episode. banget. Jadi dicari-cari tuh waktu yang kosong, bukan yang pas sebenarnya ini waktunya ngerjain tugas, tapi kamu malah pakai Iya. untuk nonton drakor. Tuh Itu nggak Reria baik. dengerin. Jadi harusnya Reria lebih baik lagi dalam membagi waktunya ya. Iya deh, aku minta maaf lain kali. Aku nggak akan ulangi lagi. Nah, gitu dong. Nah, Bagus. kalau ngomong-ngomong peristiwa-peristiwa nih, mungkin Kak David pernah baca berita atau yang Kak David dengar yang negatif-negatif dari pembelajaran daring ini nih? Oh, aku sempat scroll di berita online, yaitu di Detik News, Detik News. bahwa banyak siswa yang putus sekolah karena dia bosan sekolah daring dan memutuskan untuk menikah muda. Menikah muda, waduh menikah muda nih gimana nih? Wah. Nah, kalau misalnya kita lihat nih dari BKKBN ini menerima laporan bahwa ada 6 siswa di NTB yang nikah dini berawal dari sekolah daring. Mungkin dia stres mungkin ya. Nah, jadi itu faktor nggak ada stres juga, kegiatan, benar-benar. bosen, depres gitu ya. Jadinya Depresi, bener banget. pengen aja lah udah nikah aja biar nggak usah belajar lagi gitu. Ya, itu Nah, bosen. mungkin Bosen. dari tanggapan Kakak gimana Ya, nih? pertama katanya bosen ya kan? Bosen. Ya itu bosen tuh yang pertama gara-gara nunda tugas. Nah itu bosen. Terus nggak pernah mencoba hal-hal yang baru. Kadang orang tuh mikir kita kan sekolah di rumah nih, Iya. belajar di rumah. Mikirnya tuh udah kita stuck di sini nih, kayaknya di rumah nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal kalian bisa lebih produktif di rumah, ya kan? Seperti melakukan kegiatan-kegiatan baru, mungkin hobi baru, mencari hobi baru kayak Iya. saya nih tadinya kan suka main di luar, main olahraga gitu kan. Oh, Tapi iya. kan karena kita social distancing jadi nggak bisa main interaksi sosial yang langsung Bener gitu. banget. Makanya saya cari hobi-hobi baru kayak misalnya main musik. Main musik kan Wah. sendiri aja misalnya Iya, main betul. gitar ataupun Keren banget sih, keren lebih banget. bermanfaat lagi beres-beres rumah misalnya nyapu Wah, ngepel. iya Nah, sekalian bantu orang tua ya di Sekalian rumah. bantu. Olahraga di orang rumah tua. juga kan bisa. Bisa, iya, bisa, nyapu ngepel bisa. tadi kan cuci piring. Ya, itu Yang olahraga penting juga. mengeluarkan Iya, keringat. kan bantu orang tua juga ya kan. Bantu. Nah, kalau dari Kak David ada mungkin? Kalau dari aku sendiri sih aku banyak banget nemuin hobi baru. Salah satunya Reria ini. Wah, berarti main Rene ini boneka. adalah hobi baru Kak David nih. Iya nih, kadang keren. karena di rumah banyak banget anak kecil, jadinya aku sering banget berinteraksi sama anak-anak kecil sekitar rumah aku. Aku masukin boneka ini sebagai kayak Media. wah seru banget nih jadi media untuk bermain sama anak-anak. Oh, biar belajarnya nggak bosan juga. Biar Bener mainnya juga banget, nggak bosan. apalagi adik-adik aku juga seneng banget loh kalau belajar ditemenin sama si Reria. Emang mungkin jarak umurnya tuh berapa sih Kak? Kebetulan di rumah aku adik aku tuh masih sekitar umur 3 tahun sampai 5 tahunan 3 gitu. tahun, makanya jadi Kak David cari media untuk bermain dengan mereka ya. Biar bisa lah kita masuk-masuk, kan kalau kita sudah gede jaraknya jauh, ngomongnya mungkin adik kita jadi canggung, tapi kalau kita masukin seperti media bermain ini adik kita jadi lebih semangat. Wah, aku sekarang lagi belajar sama Reria, makan sama Wah. Karena seumuran segitu kan masih aktif-aktifnya ya. masih Lagi pengen seru-serunya. bermain, Iya, masih betul. punya tokoh imajinasi yang Cuma dalam karena dirinya pandemi sendiri. malah jadi Iya, tertahan apalagi mainnya, Betul. iya bener banget. keterbatasan. Nah, kita nih di sini ya sebagai siswa juga pasti kan punya mengalami kegiatan atau peristiwa-peristiwa yang tak terduga pada saat pembelajaran online nih. Nah, mungkin Kak David ada cerita mungkin? Kalau aku sih pengalaman lucunya paling ada sih salah satu tempat di mana aku lupa matiin kamera waktu lagi Zoom. Aku lagi Makan. iya lagi makan. Karena jam makan siang aku aduh. Kadang pagi-pagi tuh guru udah tiba-tiba ngirim link Zoom, kita belum sarapan juga ya. Iya kan? bener Itu banget. bener-bener sih. Terus bangun kesiangan karena Iya, kita jadi jadwal tidur kita pun terganggu nggak sih kalau selama pandemi kayak gini? Iya, malah jadi apalagi kalau misalnya Reria tadi nonton drakor malam-malam paginya Iya nih, nggak bangun Reria. takutnya nih. ya itu nggak bisa manage waktu namanya. Waduh, berarti harus lebih bisa membagi waktu lagi. Nah, Iya. kalau saya ada nih cerita lucu pas waktu itu pembelajaran online ya. Jadi kan kita ada namanya platformnya Google Classroom nih. Kita Iya. masuk ke kelas-kelas gurunya. Nah, pada saat waktu itu ada guru saya kirim informasi di grup WhatsApp. Iya. Lalu saya masuk aja, tapi saya nggak ngeliat kelasnya nih. Ternyata kan kayak saya kelas 11 MIPA 1. Ternyata yang diinformasikan adalah 10 MIPA 1. Wah. Saya masuk aja ke link Google. Wah, malu banget dong. Malu Masuk lah, banget sih. sampai ngerjain tugasnya. Aduh, itu sih Pada saat sampai saya- ngerjain Tapi tugasnya. kalian berarti rajin dong sampai ngerjain tugasnya loh. Soalnya ada deadline-nya kan. Oh iya. Ini efek kurang fokus Kurang mungkin fokus. kurang. Nah, akhirnya Iya. saya tanya sama temen saya dong, SBK-nya gimana nih? Kok beda sama saya? Pas saya lihat
wah ternyata saya masuk kelas 10 MIPA 1. Akhirnya saya minta maaf, nggak lama saya di-kick dari Google Classroom. Wah, Karena itu sih bisa jadi momen banget sih buat Wah, itu kita sendiri. nggak terlupakan banget sih itu. Tapi Kak Radit pernah nggak sih ngerjain tugas tapi lewat dari deadline itu, pernah nggak sih? Pernah kan kita juga pasti ya namanya manusia Itu kan faktornya mungkin apa sih lupa. Kak biasanya? Mungkin kurang tidur jadi ketiduran atau Oh, mungkin iya. menunda-nunda Ini juga. kayak Ria tadi. Menunda juga. Aku terus yang disalahin. Ya iya emang kamu salah. Gimana sih? Jangan ditiru ya teman-teman. Tapi tuh yang namanya semua kegiatan dan juga semua peristiwa pasti ada hikmahnya nih Kak. Nah seperti kita nih di rumah kita juga bisa lebih mandiri karena kita mencari semua informasi tuh dari diri sendiri Kak. Kita cari browsing dari internet dan mudah banget sekarang. Lalu kita juga bisa lebih produktif di rumah, kita bisa bantu-bantu orang tua, cari hobi baru. Lalu kreatif nih kayak Kak David nyari hobi baru. Bener Kak, banget. dia kreatif banget nih untuk bisa main sama adik-adiknya, menyalurkan medianya dari boneka. Iya. Setelah itu kita juga bisa mengasah kemampuan atau skill-skill kita. Iya, apalagi nggak ada alasan nih ketinggalan materi karena banyak banget aplikasi-aplikasi belajar yang disediakan secara daring nggak sih buat teman-teman semua? Betul sekali. Nah, ngomong-ngomong, kita kan SMA nih kan pasti lagi hype-hype-nya dengan yang Bener namanya banget. baper-baper, suka-sukaan mungkin ya. Iya. Oh, percintaan. Masa-masa berbunga-bunga, masa-masa Masa-masa indah. Semangat ya ngomongin kayak gini nih. Masa-masa Sweet SMA. banget. Nah, mungkin dari Raria nih udah kenal belum sih yang namanya cinta-cintaan gitu? Kalau dari aku sendiri tuh aku masih suka malu-malu gitu loh ngomongin cinta. Kenapa? Percintaan aku ini pakai sayur kurang garam, begitu Hambar. hampa dan hambar. Wah, sedih Wah, sekali, Kasian Bu. banget. Emang gimana sih ceritanya? Itu loh, nih jadi gini, aku kan baru masuk SMA, baru masuk sekolah. Terus aku kan gak punya kenalan teman-teman, jarang banget ketemu sama teman-teman. Jadi aku gak bisa lihat teman-teman aku tuh wujudnya kayak gimana sih. Ya, oh berarti karena nggak bisa ketemu cowok-cowok ya, nggak Nggak bisa. cowok karena lagi COVID ini, jadi nggak punya nih, nggak bisa suka-suka. Iya, biasa aja gitu sama cowok ya. Paling ngeliat di sosial media mungkin Jangan dari iri, fotonya tapi nggak aja. apa-apa kan kita kan Iya. nanti juga bakal sekolah lagi tetap Iya, tenang kok. Kita nggak bakal selama kayak gini ya. Amin, Iya, amin. Tapi Insya Allah. untung aja Mas Limin tuh selama liburan di sekolah aku tuh Lee Min Ho. ditungguin sama dia, jadi hati aku tuh rada-rada terhibur gitu lah. Makasih kepada Limin. Gak apa, itu buat semangat. Gak apa. Wah, salam-salam nih buat Mas Lee Min Ho nih dari David nih. Siapa tahu kan kita diajak ke Korea gitu. Buat nonton langsung mungkin ya. Iya. Ketemu langsung foto-foto bareng. Bisa aja. Nah, ngomong-ngomong ekskul nih, ekskul di sekolah. Kak David mungkin ada yang ikut ekskul mungkin? Iya, kebetulan aku aktif di beberapa eskul. Apalagi SMA kita ini banyak banget kan eskul-eskulnya. Banyak banget. Nah, terus eskul-eskul kita ini dipaksa untuk menyesuaikan juga, yaitu dari kegiatan-kegiatannya sendiri. Jadi Sistemnya daring. beradaptasi lah ya. Iya, harus beradaptasi. Tetap cari kejuaraan juga di luar walaupun lewat media ya. Tentu banget. Pasti ada kan lomba-lomba online yang bisa Iya. diikutin oleh siswa-siswa. Contohnya kayak kita gini ya. Iya, bener Kita ikut banget. acara dari juga lomba dari detik.com ini. Iya, Pasti seru itu- banget sih lombanya. Jadi kita bisa juga ketemu sama teman-teman kita walaupun Iya, ini baru ketemu banget kita ya. Iya, terbatas karena bener nggak bisa banget. gimana-gimana nih harus tetap berjaga jarak ya kita. Ya. Selain eskul-eskul nih di sekolah itu identik banget nggak sih Kak Radit sama yang namanya berorganisasi? Iya. Apalagi Kak Radit ini katanya ketua OSIS di sekolah. Bukan katanya, memang ketua OSIS. Ketua OSIS di mana Kak? Gimana nih kegiatannya selama pandemi? OSIS tuh masih berjalan atau gimana Kak? Ya, jadi saya tuh baru jadi ketua OSIS juga pas sudah pandemi ini. Wih, Selama pas tangan. Desember ya kita ada pelantikan gitu. Pastinya juga banyak banget tantangan-tantangannya, kita harus beradaptasi untuk membuat kegiatan-kegiatan yang tetap out of the box gitu. Wah. Contohnya ada 2-3 podcast ini. 2-3 Wah. podcast ini adalah apa namanya? Terobosan baru dari OSIS angkatan 13. Wah, Brono. Terima kasih teman-teman. Kita juga harus berpikir kreatif gimana kita tetap mengadakan kegiatan-kegiatan walaupun sistemnya daring. Seperti yang terakhir itu ada webinar kesehatan dan juga yang ada di depan adalah festival Ramadan nih. Jadi jangan lupa teman-teman untuk gabung dan juga pantengin terus Instagram 23 untuk mengikuti kegiatan-kegiatan OSIS 23. Betul. Tapi Kak, sulit nggak sih untuk berkegiatan di masa pandemi ini? Pastinya iya, karena kita juga melihat keadaan siswa-siswa juga pasti kan, aduh ngapain sih malas, apalagi kuota-kuotanya juga mahal kan kalau kita harus melakukan kegiatan dari media
online kayak gitu. Nah jadi kita berusaha untuk beradaptasi melihat keadaan. Kalau misalnya emang nggak bisa ya nggak bisa, tapi kalau misalnya sekiranya masih kita bisa perjuangkan ya tetap aja gas terus. Wah, pantang mundur sebelum apa nih? Pantang mundur sebelum Berarti harus tetap produktif Iya, walaupun kita yang harus jadi di rumah. produktif. kita harus tetap produktif. Jangan menyerah lah, semangat. Tapi kan kita bakal terus-terusan belajar di rumah atau gimana sih Kak? Oh enggak dong, kita sudah pastinya udah bosan juga kan di Bosan rumah dan banget. tidak lupa tim Kreatif 23 Podcast ini sudah meriset dari detik.com juga bahwa Pak Menteri kita nih Pak Nadiem sudah memberitahu bahwa ketika guru-guru sudah divaksin kita akan bisa sekolah offline lagi walaupun terbatas, jadi dibagi dua, di rolling gitu sistemnya. Oh, Karena jadi kayak ada. kalau misalnya rame-rame kan Oh berkerumun, iya, itu juga nggak boleh. jadi menimbulkan potensi penyebaran di situ. Berarti tetap terbatas ya. Dan insya Allah pemerintah mengatakan pembelajaran tahun ajaran baru kita sudah bisa sekolah offline kayak dulu. Amin. Semoga ya teman-teman ya. Amin, 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 amin. Oke, lebih semangat lagi nih belajarnya. Iya, Jangan siap. kurang-kurangin buang-buang waktunya kayak nonton drakor tadi. Nah, segitu aja dari kita mungkin ya. Iya. Baik teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kami dari SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang pamit undur diri. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi